Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut ya, video yang keduanya untuk pemasangan setang MT25 ya. Ini di sini saya sudah bongkar nih satu nih, ya satu kita bongkar nih. Oke nih dalam keadaan bekarat itu ya, waduh, ya. Dan lumayan setangnya juga bekarat nih. Tuh hancur ya pada bekarat, bagus. Saya beli cadangan lagi untuk ganti MT25, dan ini lubangnya di atas ya, nanti gampang kita bor. Yang untuk MT25 kan dia posisinya adanya di bawah nih, yang sebelah sini. Kalau yang kanan ini adanya di atas. Ini dengan mata bor 5 mili. Ini yang pertama kita bor 2 mili atau 3 mili untuk ngetrap ngelubangin pertama. Yang kedua baru yang 5 mili. Kalau langsung 5 mili kalau posisi berdiri bahaya ya, pakai yang kecil dulu ya, kita tandai nanti. Dan untuk bracket pot tapernya udah saya potong ini, dan saya udah cat ya. Yang video yang pertama kan ininya ada nih tonjolan di sini ya, ini udah saya cat anti panas untuk cat mesin ya, supaya aman, nggak gesek-gesek gitu ya. Aluminium sih nggak bakalan karat. Nah ini untuk dudukan bracket nantinya di sini ya. Nah kan dapat tuh, nggak mentok ya kan. Nah ini rencana saya tetap pakai bracket ini masuk di sini. Dan untuk membongkar satunya lagi, oke, saya skip dulu, nanti saya videoin lagi. Oke, sudah terlepas ya. Tekniknya menggunakan kaso, ditatakin di bawah, lalu digetok pakai palu yang rada sedang, yang 5 kilo ya. Ya kalau ukuran yang kecil kan palunya kurang begitu tenaga ya. Jadi itu setangnya itu, tapi sebelum dibuka pakai minyak dulu ya, disemprot tuh pakai minyak. Itu full penetrate namanya. Boleh pakai 40 WD atau full penetrate, di minyak dulu ya, disemprot di atasnya gitu. Nah ini udah mulai bekarat ya. Tuh. Nah, karat di minyak terus semprot pelan-pelan, diketok dari posisinya yang di bawah sini nih, ditatakin kaso ini, diketok bawahnya sini pakai palu ini ya, agar aman gitu, nggak gepeng. Kalau pakai kaso langsung takutnya gepeng namanya ya, walaupun besi kan ketebalan nggak seberapa. Oke, ini berlobang ya. Nah ini berlobang nih, ini ukuran lubangnya 5 milian, mata bor 5 mili. Nanti kita pakai bor yang 2 mili dulu atau yang 3 mili dulu untuk buat nandain, supaya dia nggak gibok ngebor yang keduanya. Kalau langsung ngebor langsung mata bor 5 mili, posisi di atas itu mengerikan. Bagi yang belum terbiasa, ngeri ya. Ya ini posisinya ngelobangnya jadi rada ke samping, ke depan gitu, nggak lurus ya. Kita ingat-ingat aja. Untuk jaraknya dari sini ya bisa kira-kira kalau dengan setang MT25 nanti. Oke, udah ya, ini udah mulai bekarat ya. Saya aslinya nanti saya simpan ini baik-baik, atau saya cek ulang, bagaimana nanti aja lah. Oke guys, ini udah saya coba ya. Ini udah saya coba nih pakai ini nih, ternyata ini pecah. Ini nggak kuat ini bracket ini, campurannya, entah campurannya yang jelek. Masalahnya ukuran ini nih kesok, nggak masuk. Kayak ini kalau di karbu pas, sedangkan di sini nggak masuk, diketok-ketok juga kayak gimana. Saya paksain, saya kasih minyak, saya kasih gemuk, tetap nggak masuk. Akhirnya jadi pecah tuh barangnya. Akhirnya saya putuskan beli bracket model kayak gini. Kalau yang ini pipanya tebel, sedangkan yang satunya lagi saya punya pipanya tipis. Tapi ini saya tes di sini oblak,
Dan ini perlu coakan ya untuk kunci magnetnya. Ya, ini oblak nih, tahu bisa dikencengin tahu nggak? Kalau nggak bisa kencengin ya wis, taretur. Nah, kalau yang ini ngepres bisa masuk press, tapi ininya rada kasar ya. Saya udah kikir menggunakan kikir tangan ini. Nah, ini kemarin saya cat spray coating, termasuk mesin, blok mesin sekalian. Saya pakai spray coating. Jadi posisinya blok ada nempel di situ ya, masih belepotan sedikit-sedikit, nggak ada masalah. Lama-lama dia hilang yang kena di sini nih. Sedikit sih, tapi saya tetap pakai lakban. Ya lumayan lah. Rapian kan, karena warna kuning saya kurang begitu suka, emas, warna emas. Jadi serem lihatnya kalau warna hitam. Nah, termasuk kanan kiri nih, saya copot ini, copot ini, copot ini, buka, bersihin, saya cat lagi pakai spray coating, bukan cat biasa ya, yang anti panas 800 cc derajat Celcius, 800 derajat Celcius ya, yang anti panas lah pokoknya. Ini saya buat jaga-jaga stang bawaannya original, saya beli kanan kiri sepaket. Bila mana kalau saya nggak kepake ini, nggak bisa, mau nggak mau saya balik lagi oke yang bawaan lagi ini, tapi buat jaga-jaga aja. Ini yang baru ya, saya yang bekasnya kemarin saya cat lagi tuh. Nah, saya amplas, ini udah mulai bekarat tapi saya amplas, ada geridil-geridil gini tapi saya amplas, saya pakai cat spray coating dan cat hitam Sapporo 739 kodenya. Nah ini cat temperatur 800 derajat Celcius nih ya, Cina ini ya, Indonesia nggak ada yang biasa cuman ngelotok. Ini kuat ya, ini punya kawan saya 7 tahun dia pakai cat model kayak gini aman, nggak ngelotok. Nah saya akan mau ngetes, kalau bisa saya pasang, kalau nggak bisa saya balik lagi ke awal. Oke. Ini nanti saya merek racernya yang merek Pro Taper, kemungkinan kalau tinggi saya ganti dengan yang merah itu pendek. Dan ini udah saya coak ya, dipapas ini. Nah, tadinya kan dia ke sana nah, ke atas. Nah ini saya coak situ buat kunci magnet, karena Satria injeksi ada kunci magnetnya kan, posisinya di samping udah saya coating nih ya. Kalau dipapas kan ininya udah otomatis nanti bekarat, saya papas, saya coating yang cat anti panas 800 derajat. Nah ini ya tuh ya penampakannya ya. Nah ini dipapas, ini tebel, nyarinya yang tebel ininya ya, yang tadi tipis tuh. Barusan saya kan beli dua nih, yang satunya tipis, yang ini tebel nih pipanya. Yang tipis sudah saya retur. Ini tadi udah saya setel masuk, saya keluarin lagi, saya cat, saya spray coating namanya, cat spray coating hitam anti panas. Dan kalau umpamanya Pro Taper ini ketinggian dikasih baut ya, mur, saya ganti dengan yang merah. Jadi yang stang ini saya nggak pakai nih, KW RZR KW, dan ini yang Yamaha MT25 mau saya pasang nanti, kita lihat aja ya. Oke, sebentar saya pasang, tapi posisinya nggak saya videoin karena saya megang HP. Oke, udah terpasang 90% lah, 85% lah. Akhirnya saya pakai laser yang pendek ukuran 4,5, karena saya pakai ini nih laser Pro Taper 7 cm ya, tinggi sekali dia, jadi ini kan rada naik ke atas nih, jadi nggak saya pepetin. Kalau dipepetin dia pakai mur. Nah, murnya ini kalau dipepetin, jadi kita mau pakai mur nggak bisa, jadi kan agak naik, jadi agak perek di sininya ya. Jadi ininya
di atasnya lah gitu, mur baut ininya di atasnya. Jadi ya menyesuaikan dengan ukuran dari sini ke sini 12 cm sama dengan bawaan. Jadi saya kabel gasnya nggak perlu ganti. Kalau mau pakai kabel gas spontan, saya bisa pakai ini, tegak, jadinya tinggi, dapatnya tinggi, lebih tinggi ini. Waduh, mantep ini, kayak trail jadinya motor saya. Harus koplingnya ganti yang panjang, dan kabel gas spontan. Berhubung saya belum ada bahan gas spontannya, ya mau nggak mau saya ikutin setelan ini dulu, ikutan standar. Kemarin saya ukurkan bawaannya 12 cm tuh, dari sini, dari segitiga bawah ini nih ke stang, nah 12 cm kan, nah, sama kan, berarti ikutin bawaannya. Dan kalau original itu stang lebarnya itu 65 cm, yang ini lebih panjang, hampir 69 ya, hampir 69. Kalau yang originalnya saya ukur kemarin lebarnya itu 65 ya, 4 cm, jadi agak lebar bener itu ya, tapi nggak nunduk, sesuai dengan ukuran standar ya. Sama aja pakai standar, ngapain pakai ginian. Tujuannya kan lebih tinggi pengennya, tapi ya sudahlah, sudah terpasang, mau gimana lagi, mau bongkar lagi udah males. Nanti saya videonya saya lanjut lagi ya. Saya nanti mau pakai ini MAP holder di sini pasang, dan pegangan yang pipa ini yang segini nih, nah, itu rencana mau pakai buat pegangan anak saya nanti, dia usianya 4 tahun. Dan ini lubang ngikutin bawaannya, jaraknya dari sini ke sini, nanti kita lubang di bor. Nah ini juga saya lubang, sudah saya tandain di bor. Saya ngukur dari bawaan aslinya, dari sini ke sini, jadi saya tinggal ngebor. Jadi saya nggak usah ganti nih kabel gas, dan tali kopling nggak perlu ganti lagi. Oke ya, ini tadi bodi sayap saya lepas karena ada mur. Waktu saya masukin di sini ada mur jatuh di sini, nyangkut di, hampir mau masuk ke kipas radiator. Bila mana nggak saya ambil kan betak, ntar bunyi berabe. Mendingan saya cepet-cepet buka sayap, mumpung saya inget, takut lupa saya ambil. Udah gitu aja, nanti kelanjutannya dilanjut, karena berhubung udah malam, besok lagi aja. Ini waktunya udah jam 10 dari garap tadi habis maghrib. Sayangnya ini nggak mepet ya, ini nggak mepet karena ini stangnya gede, beda sama yang KW RZR nih ya, beda kecil. Ini mah dijepit langsung pengek, beda ketebalannya juga beda, pokoknya beda aja jauh. Nah ini yang saya curiganya ini nih, gepeng lekukannya ini beda sama ini, rollanya manis, nggak ada gepeng-gepengnya. Beda sama ini nih, benjol lagi ininya di sini nih, benjol. Nah ini udah KW kelihatan. Kayak gitu ya. Dilanjut besok pagi saya mau pasang, sekalian bor, sekalian pasang bodi, sekalian udah jadinya lah, udah beres, baru kita upgrade lagi. Oke, ini stang sudah terpasang ya, dan ada kendala di sini. Waktu saya kencengin patah, mau nggak mau aku las. Untungnya aku punya alat las, cuman nggak saya videoin, cuman posisinya pas kencengin ini patah kupingannya ya. Saya las lagi dan saya cat lagi, dan alhamdulillah bautnya saya ganti pakai yang stainless.
ukuran baut 12. Dan ini udah saya lubangin, yang awalnya pakai mata bor 2,5, ini juga 2,5, langsung setelah 2,5 langsung pakai 4,8. Saya coba pakai 4,8 masuk apa enggak gitu. Oke, nanti dilanjut kembali. Ini sengaja saya buka karena tadi waktu mau ngelas ini saya turunin dulu supaya leluasa mau ngelasnya. Ya. Penampakan depan agak lebar tuh. Ini posisi ban miring Ya. Ya malum lah nih bengkel sampai malam ngerjainnya. Punya sendiri ini. Dan sudah selesai. Ya, sudah saya pasang. Ini udah saya bor dari 2,5 ke 4,8, lari lagi ke 5 mili. 4,8 ternyata nggak masuk, dia ada centilan di sini. Centilannya di sini dia kurang masuk, dia rada gede. 5 milian. Jadi pas ya. Tapi belum saya tes ini perjalanannya karena posisinya mau ngidupin malam. Ini udah jam 1 malam. Kelar juga udah. Oke. Tuh ya. Jadi Satria Fufi memakai stang MT25. Ada tinggi ininya nih ya, tebel bahannya dibandingkan yang RZR KW. Aku belum pernah megang yang RZR orinya, sebab RZR orinya dia nggak ada lubang buat jalu ini. Kalau ini udah ada, tinggal pakai pasang baut udah. Oke ya, mantep. Saya nanti rencana mau pasang ini nih. Nanti di sini stylenya. Tapi nanti setelah mau saya tes dulu nih perjalanan enak apa enggak. Setelah itu baru pasang di sini, naik berdiri buat pegangan anak saya, anak perempuan saya. Jadi cantik. Nanti saya tinggal pasang ini nih sayap. Tadi kan ada baut, ada mur jatuh di sini, larinya ke kipas, ngeri. Makanya saya buka sayap. Mantap juga ya. Ada tinggian. Beda sama yang bawaan. Walaupun ukurannya sama, tapi nggak tahu ntar kabelnya dia ngegas sendiri apa enggak. Oke, setelah dites, perlu diingat juga ya. Ini kabel gas nih, kabel gas. Nih ya, kabel gas. Tadinya kan di lubang ini nih, di lubang sini nih, dipindahin keluar ke sini supaya tidak ngegas sendiri. Ya, ini kan keluarin di sela-sela sini nih. Jadi nggak di lubang itu ya. Kalau di lubang itu kan bawaannya awalnya kan, dipindahin ke sini. Ini dibukalah setel lagi. Jadi alhamdulillah. Jadi nggak ngegas sendiri. Kalau di sini udah otomatis ngegas sendiri. Jadi kita tes ke jalan, oke? Si ganteng ini pakai hitam, ganteng jadinya, ganteng bukan genteng, ganteng. Kalau genteng lain lagi buat anti bocor, oke? Dan sudah kelar ya. Ingat-ingat ya, kalau setang MT25 dan bracket seperti ini tambahan, ininya kabel gasnya dikeluarin dari lubang sini nih. Biasanya kan dia bawaan di lubang sini, jadi nggak perlu ganti kabel spontan. Kalau mau pakai kabel spontan boleh, tapi ininya enak lagi, lebih tinggi, yang Pro Taper mereknya.
Jadi saya untuk sementara nggak ada bahan untuk beli kabel spontan. Ya mau nggak mau saya pakai ini dulu, karena nyari uang juga kan lumayan. Jadi ya udah selesai pekerjaan saya nih. Benteng. Jadi kelihatan gagah. Oke. Salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sokotra. Jos.